Nah, bisa jadi memang nggak semua orang cocok pakai obat kumur tertentu ya. Apalagi Listerine ini kan mengandung alkohol, jadi mungkin keras, gusi sama mulutnya mbaknya nggak cocok gitu. Coba cari yang non alkohol, biasanya ada sih, di searching aja di Google gitu. Atau pakai betadine untuk ngilangin kayak luka-luka atau ada lubang-lubang gitu-gitu. Itu bagus juga sih supaya nggak terlalu bau mulut. Ya kalau yang sampai baunya banget mendingan ke dokter dicek, mungkin ada lubang di gusi kayak gitu, atau apa makanan yang sampai masuk gitu kan, terus akhirnya membuat apa luka, terus baunya muncul seperti itu. Kalau memang nggak cocok sama Listerine jangan diterusin ya mbak, coba cari yang lain. Selain keramas ya, kalau yang saya tahu sih sampai detik ini ya memang keramas itu wajib ya. Harus keramas yang bersih, nggak asal-asalan keramas gitu, supaya rambut kita itu menjadi sehat dan wangi. Terus harus harus tahu cocok pakai shampoo sama conditioner yang mana. Jenis kulit kepala kita itu apa, berminyak atau normal kayak gitu, itu harus benar-benar tahu, dicek. Terus rambut kita ini kering atau apa ya berminyak, itu juga beda lagi. Terus kalau selain itu juga bisa mungkin dari makanan. Makanan itu kan juga ngaruh ya, kalau kita makannya amburadul gitu, kan kulit kepala kalau berminyak, ngeluarin kayak minyak gitu kan juga bau gitu loh. Jadi harus pilih-pilih juga sih kayaknya untuk apa yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita, supaya pas kita berminyak gitu ya, atau berkeringat itu, baunya keluarnya nggak. Nah ini bau ketiak atau bau badan, wah aku juga pernah nih. Jadi lewat itu jelek gitu sampai ke otak gitu, baunya kayak nusuk. Itu kasihan juga sih. Kadang mereka nggak nyadar gitu kalau mereka itu ada bau ketiak atau bau keringat, karena itu semua dari pola makan kita. Karena makanya aku bilang asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini harus kita jaga. Contohnya nih kayak banyakin sayur, buah kayak gitu-gitu. Jadi bersihlah darah kita, terus keringat itu keluar juga nggak terlalu bau. Kalau dulu aku demen banget minum jamu-jamuan, tapi sekarang aku lebih suka ngejus kayak sayur, kayak buah, itu ngaruh banget loh. Karena kalau kita makan contoh nih bawang putih terlalu banyak, atau bawang merah atau onion ya, itu juga bisa sih sesekali bau badan. Tapi ya balik lagi, kita bersihin dengan makan lagi atau minum air putih yang banyak. Seperti itu. Ini pertanyaan yang membingungkan. Apa benar Bu, wanita selalu ingin tampil cantik? Ya iyalah, namanya perempuan selalu ingin tampil cantik, bersih. Karena kalau tampil cantik bersih itu kan menyenangkan ya, orang lihat itu juga wow gitu. Kebersihan juga sebagian dari iman. Jadi cantik dilihat, dipandang mata itu juga bagus kan gitu loh. Terus kalau kamu bilang padahal natural aja udah cantik, aku pengen tahu tipe natural seperti apa sih yang masnya ini omongin gitu. Karena natural aja itu juga butuh biaya. Jadi natural pun semuanya kayak aku nih nggak make up gitu ya, natural gitu, aku juga merasa tetap cantik gitu. Tapi kan ada perawatan di balik kenaturalanku itu gitu. Contoh kayak treatment gitu biar kulitku nggak kering, terus nggak berminyak kayak gitu-gitu, itu juga cantik sih maksudnya. Tapi butuh biaya sih naturalnya. Oh tenang, banyak cara menghilangkan bau jengkol dari mulut habis makan jengkol. Karena aku pecinta jengkol dan pete. Terutama untuk jengkol nih, habis makan jengkol tuh bisa kumur-kumur. Jadi ngambil daun sirih gitu, kamu bejek gitu, kamu kunyah pakai dikit garam. Terus kamu kumur lagi, kamu buang ya, jangan ditelan. Terus yang kedua, yang praktis lagi, ada pakai ini apa, vitamin B kompleks yang zaman dulu tuh yang kecil-kecil. Itu tuh bisa ngilangin juga untuk kalau habis makan jengkol, buang air kecil dan buang air besarnya nggak bau kalau minum vitamin B kompleks. Terus apalagi ya minum air putih yang banyak seperti itu. Atau minum kopi juga bisa. Jadi nyeduh kopi. Sebenarnya masak jengkol biar nggak terlalu bau kan biasanya juga bisa direndam pakai kopi tuh. Nah kalau untuk mulut kita mendingan kamu kumur-kumur atau nyeduh kopi, itu juga top. Kalau berdasarkan pengalaman aku, bau mulut itu biasanya dari orang nggak pernah gosok gigi atau ada luka di giginya, kayak
gigi berlubang, terus mereka nggak langsung ke dokter gigi untuk betulin, akhirnya ada makanan-makanan yang masuk di situ, terus kalian bersihinnya waktu gosok gigi itu nggak bener, itu meninggalkan sisa makanan, itu akan bau. Terus gusi yang bermasalah, itu juga akan bikin bau. Habis itu bau mulut juga bisa, kalau dari makanan biasanya lebih ke keringat ya baunya ya, atau ketiak seperti itu. Tapi bisa juga kalau kita lagi bermasalah di tenggorokan, kayak radang atau apa, coba dia perhatiin kalau orang lagi radang atau apa ya, ngomong itu pasti bau gitu loh. Kalau dari dalam tubuh ya pas bersendawa mungkin, kalau memang makannya pas baunya nggak enak gitu kan. Jadi lebih ke coba bersihin area gusi, gigi seperti itu, sama lidah harus disikat pelan-pelan ya. Tadi udah sempat aku bahas bahwa ketek itu atau bau badan ya dari keringat itu bisa jadi kebanyakan dari makanan. Jadi yang kita makan itu ngaruh banget. Terus habis itu cara mandi, bersihin, sabun nggak bener. Terus kalau pengen nggak bau, rutinlah scrub, massage. Meskipun cuman scrub sendiri pelan-pelan di rumah itu nggak masalah gitu. Tapi biasanya sih lebih banyak 90% sih dari asupan makanan ya. Makanya imbangi sama kayak ngejus sayur, ngejus buah, supaya darah kita, tubuh kita ini ngedetox. Jadi bersih dari dalam. Jadi waktu keringetan keluar itu baunya nggak meninggalkan bau yang nggak enak seperti itu. Wow, banyak juga ya yang nanya tentang bau badan. Sebenarnya gini, kalau kita udah bau badan, dipakein deodoran ataupun parfum atau minyak badan, itu malah makin puyeng nanti. Jadi yang harus dibenerin adalah pola makan kita. Kalau kita sadar nih bahwa kita ada bau badan, atau orang sekitar kita atau keluarga kita ada yang bau badan gitu ya, dari kita sendirilah, itu dari pola makan. Jadi makanlah yang bersih, banyakin sayur, banyakin buah, terus rawatlah kayak badan kita, mandi dengan bener. Kadang orang itu mandi asal-asalan cepet-cepet, itu juga nggak bagus gitu. Tapi lebih ke mendingan detox. Jadi detox sendiri, ngejus sayur sama ngejus buah. Terus banyakin minum air putih. Terus minum lemon itu membantu loh untuk mengatasi bau badan. Nah, yang dari awal aku udah jelasin untuk kebersihan gigi dan mulut. Itu harus rutin sikat gigi. Kayak aku nih, bangun tidur aku sikat gigi. Terus habis makan aku sikat gigi. Terus habis itu kalau seandainya karena aku demen pete sama jengkol ya. Jadi kalau habis makan makanan yang kira-kira kayak bawang-bawangan juga gitu, biasanya aku langsung sikat gigi. Jadi dokter kan selalu bilang, ya normalnya sikat gigi tuh pagi sama malam. Kalau aku enggak, aku sering. Aku 3-4 kali. Jadi bisa jadi aku pagi, terus nanti pas siang makan, terus sore pas mandi juga, terus sebelum tidur. Bayangin 4 kali aku sikat gigi. Terus pilihlah pas sikat gigi yang cocok, nggak usah terlalu keras. Jadi yang soft medium aja, yang cocok sama gigi kita. Terus yang kedua, rutin ke dokter gigi kayak 6 bulan sekali. Jadi biar tahu nih udah ada flek-flek karang gigi, itu langsung dibersihin. Kalau ada yang lubang juga langsung ditambal kayak gitu. Giginya pasti gini dan nggak bau mulut. Astagfirullahaladzim. Aku juga pernah kok nemuin. Jadi ya sebenarnya berarti bukan masalahnya di bau mulut, tapi di bau badan gitu loh, bau ketiak. Ya mungkin dia makanannya sembarangan ya, maksudnya nggak ngejaga gitu pola makannya, yang apa aja dimakan, jeroan dimakan, apapun dimakan, itu juga bisa menimbulkan bau badan yang nggak sedep loh. Makanya aku selalu bilang banyakin jus sayur, jus buah kalau kalian masih suka makanan-makanan seperti itu. Tapi kalau aku pribadi, aku saranin, badan kita ini, tubuh kita bukan tong sampah. Jadi makanlah makanan yang bergizi secukupnya. Terus sesekali detox itu penting. Jadi darah kita itu biar bersih. Ngejus beetroot itu bagus, itu cuci darah alami. Jadi darah kita menjadi lebih bersih dan gak bau lagi pas keringetan. Seperti itu. Bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap sehat, bugar, dan tidak stres? Apakah cukup hanya dengan olahraga? Tentu tidak. Tapi olahraga itu penting, karena dengan olahraga kita bisa merilis hormon-hormon kesetresan itu sebenarnya. Jiwa kita menjadi lebih tenang kalau kamu yoga. Terus kalau kayak aku Muay Thai itu juga anger aku itu terlampiaskan di situ. Jadi lebih kontrol emosi.
Terus habis itu biar sehat, bugar, dan gak stres, yang jelas tidur harus di jam yang benar. Dan itu butuh kayak orang dewasa 7-8 jam. Jadi tidurnya kayak jam 10 malam kita udah harus tidur, bangun pagi 4:30. Seperti itu. Kalau rutin seperti itu, insya Allah badan kita sehat, bugar, dan gak stres. Jiwa, pikiran, hati kita menjadi lebih tenang. Dan aura itu terpancar di wajah kita. Nah, kebersihan telinga ini juga penting. Tapi nggak boleh sering-sering pakai cotton bud ya. Kayak dikurek-kurek itu jangan, karena itu juga nggak bagus. Ada tuh yang kayak terapi-terapi yang dikasih kayak lilin gitu, kalian ke salon gitu. Itu juga lumayan sih, tapi aku sampai detik ini masih belum mempercayai banget bahwa digituin terus kotorannya rontok. Mungkin kalau kita biasanya basah, itu langsung bagian luarnya itu kayak kamu tempel-tempel pakai tisu aja. Terus sesekali boleh pakai cotton bud, tapi jangan sampai yang dalam. Dan kan kelihatan ya kalau kotor gitu, bisa kita pelan-pelan seperti itu. Atau ke dokter telinga kalau memang kamu merasa kebersihan telinga kamu udah sangat sedikit terganggu seperti itu. Jangan sering-sering ya pakai cotton bud, bahaya. Guys, nggak nyangka banget yang ikutan Q&A banyak banget, tapi aku udah capek, aku lelah, harus istirahat karena besok harus bangun pagi. Jadi cukup sekian dan terima kasih banyak. Dan untuk pemenangnya jadinya aku pilih 3 deh, karena banyak banget yang lucu-lucu. Tapi yang aku posting tadi yang bakalan aku pilih random ya. Dan pengumumannya besok, oke? Biar pikiranku fresh untuk memilih mana yang akan mendapatkan hoodie atau kaos APR project.co. So tunggu besok ya pengumumannya. Thank you guys atas partisipasinya. Have a good night. Sarangi.